Mbappé Pinazzo, julukan baru Kylian Mbappé di Real Madrid. Kylian Mbappé baru saja menerima julukan baru dari rekan-rekan setimnya di Real Madrid setelah tampil gemilang dalam kemenangan 4-2 atas Sevilla pada pertandingan terakhir tahun 2024. Kylian Mbappé, yang mewujudkan impian besarnya bergabung dengan Real Madrid dari Paris Saint-Germain pada musim panas lalu, sempat mengalami awal musim yang sulit. Namun, striker asal Prancis itu membuktikan ketangguhannya dengan mencetak gol pembuka yang spektakuler dalam laga melawan Sevilla. Menurut laporan Defensa Central, rekan-rekan Mbappé di Real Madrid kini memberinya julukan baru, yaitu Mbappé Pinazzo, sebagai penghormatan atas kemampuan luar biasa pemain berusia 25 tahun itu dalam melepaskan tembakan jarak jauh yang keras dan akurat. Julukan tersebut terinspirasi dari gol-gol Kylian Mbappé yang sering tercipta dari luar kotak penalti, di mana ia kerap menunjukkan kekuatan dan teknik superiornya. Kendati memulai musim dengan kesulitan, Mbappé berhasil mencetak 13 gol di semua kompetisi, termasuk 10 gol di La Liga, serta 3 assist dalam 23 penampilan. Khusus pada bulan Desember, Mbappé menunjukkan peningkatan performa dengan mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan di La Liga dan Liga Champions. Statistik ini menegaskan bahwa Mbappé makin menemukan kestabilan performanya. Tim asuhan Carlo Ancelotti akan kembali bermain lebih awal setelah jeda musim dingin, dengan pertandingan tandang melawan Valencia di La Liga. Dalam laga tersebut, Mbappé akan memiliki kesempatan untuk kembali membuktikan perannya yang krusial dan membantu Real Madrid tetap berada di jalur perebutan gelar juara. Real Madrid kini kembali bersaing ketat dalam perburuan gelar La Liga. Los Blancos berada di posisi kedua klasemen, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen, Atletico Madrid, setelah bersama-sama mendorong Barcelona turun ke posisi ketiga. Mbappé lampaui Ronaldo pada musim debut di Real Madrid. Kylian Mbappé sudah mencatatkan prestasi mengesankan meski baru sebentar berseragam Real Madrid. Kylian Mbappé melakukan debutnya bagi Real Madrid di Piala Super Eropa pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 di mana ia langsung mencetak gol yang membantu timnya menang 2-0 melawan Atalanta. Setelah penampilan pertamanya yang mengesankan, Kylian Mbappé mengalami kesulitan untuk mencetak gol di beberapa laga berikutnya. Baru 18 hari setelah debut, ia berhasil menjaringkan bola ke gawang lagi saat Madrid mengalahkan Real Betis 2-0 di pekan keempat Liga Spanyol. Sejak itu, Mbappé terus menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol melawan berbagai tim seperti Real Sociedad, Espanyol, dan Sevilla di Liga Spanyol. Di pentas Liga Champions, Mbappé juga mencetak gol melawan Stuttgart dan Atalanta. Dengan kompetisi yang saat ini sedang rehat, Mbappé telah mengumpulkan total 14 gol dari 24 penampilan sejak debutnya hingga libur Natal. Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan musim perdana Cristiano Ronaldo di Madrid. Ketika Ronaldo bergabung pada tahun 2009, ia mencetak 13 gol dalam 12 pertandingan sebelum liburan Natal, meskipun harus absen di beberapa laga karena cedera dan hukuman kartu merah. Ronaldo akhirnya meninggalkan Madrid sebagai legenda dengan total 450 gol, dan Mbappé harus berjuang keras untuk mengikuti jejak tersebut. Laga melawan Athletic Club pada tanggal 5 Desember, membawa saya mencapai titik terendah, ujarnya. Saya merasa perlu memberikan segalanya untuk klub dan bermain dengan penuh karakter, tambahnya. Rodrigo tolak tawaran transfer Manchester City. Rodrigo dikabarkan telah menolak tawaran transfer City yang sangat menarik pada musim panas kemarin meski ada masalah pribadi di Real Madrid. Selama musim 2023-24, Rodrigo memainkan peran penting dalam kesuksesan Real Madrid dengan menyumbang 18 gol dan 9 assist guna membantu tim mengamankan gelar La Liga dan Liga Champions. Dengan cedera yang melanda rekan setimnya seperti Vinicius Junior di awal musim dan Jude Bellingham yang kesulitan untuk mendapatkan performa terbaik menjelang akhir kompetisi, Rodrigo melangkah maju untuk mengisi kekosongan kritis dalam skuad. Fleksibilitasnya, termasuk kemampuannya bermain sebagai penyerang tengah meski itu bukan posisi yang disukainya, sangat penting bagi tim asuhan Carlo Ancelotti. Namun, terlepas dari kontribusinya, Rodrigo seringkali mendapati dirinya dalam bayang-bayang rekan satu timnya. Sorotan tetap tertuju pada Vinicius dan Bellingham, membuat mantan pemain Santos itu mendambakan pengakuan yang lebih besar dari para penggemar. Menurut Relevo, kurangnya pengakuan publik terhadap Rodrigo, dikombinasikan dengan masalah pribadi, menimbulkan rasa frustrasi. Tawaran dari City sangat menarik.
Tetapi keinginan Rodrigo untuk meraih sukses bersama Los Blancos akhirnya mengarahkan keputusannya untuk bertahan di Santiago Bernabeu. Klub, pada bagiannya, juga bertekad untuk mempertahankannya, menganggapnya sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka. Meski mengalami turbulensi, Rodrigo mengawali musim ini dengan tekad untuk kembali membuktikan kemampuannya. Setelah mengatasi masalah ototnya, pemain Brasil itu tampil gemilang di final Piala Interkontinental melawan Pachuca dan juga mencetak gol dalam pertandingan penutup tahun melawan Sevilla, yang memperkuat posisinya sebagai pemain kunci bagi tim. Kepercayaan Ancelotti kepada penyerang muda itu semakin memperkuat rasa percaya dirinya, yang memungkinkannya untuk kembali tampil prima di momen krusial. Carlo Ancelotti kecewa dengan performa dua bek Real Madrid ini. Real Madrid memasuki jeda Natal dengan kemenangan gemilang atas Sevilla di Santiago Bernabeu, namun, Carlo Ancelotti buat dua pemain Los Blancos merasa tidak tenang. Didorong oleh kemenangan mereka di Piala Interkontinental, Los Blancos bermain baik, khususnya di babak pertama, saat mereka mendominasi. Kesimpulan keseluruhan dari pertandingan tersebut positif, dengan pandangan menuju tahun 2025. Namun, pertandingan tersebut juga menghasilkan kesimpulan penting bagi Carlo Ancelotti, yang secara tidak langsung memilih dua pemain untuk meningkatkan penampilan mereka. Memang, ahli taktik Italia itu mengejutkan banyak orang dengan memainkan Eduardo Camavinga sebagai bek kiri, meskipun Ferland Mendy dalam kondisi fit dan Fran Garcia tersedia. Dengan demikian, menurut laporan yang disampaikan oleh Defensa Central, tampaknya baik Mendy maupun Garcia tidak meyakinkan Carlo Ancelotti musim ini. Meskipun Mendy sering menjadi favorit Ancelotti meskipun ada beberapa kritik, musim ini ia belum dalam performa terbaiknya, dan itu mungkin mulai merugikannya. Melawan Sevilla, kehadiran Dodi Lukebakio di sayap kiri mendorong Ancelotti membuat keputusan mengejutkan dengan memainkan Camavinga di bek kiri, meninggalkan Mendy dan Garcia di bangku cadangan. Saat ini, kedua pemain ini berada di posisi yang paling sulit di Real Madrid. Sementara Aurelien Tchouameni juga menghadapi kritik, belum ada pengganti langsung untuk perannya. Namun, situasi Mendy dan Garcia jauh lebih tidak pasti. Alphonso Davies diperkirakan akan bergabung dengan klub sebagai agen bebas musim panas mendatang, yang mengharuskan klub melepas salah satu bek sayap mereka saat ini. Seperti yang disebutkan, Mendy telah menjadi pilihan utama Ancelotti, tetapi cedera yang berulang dan performa buruknya musim ini mulai menempatkannya dalam posisi yang sulit. Di sisi lain, Garcia dianggap sebagai proyek jangka panjang. Pertandingan yang telah dimainkannya secara umum berada pada level yang baik, dan meskipun Ancelotti mungkin tidak sepenuhnya yakin padanya, klub menghargai penampilannya. Namun, jika Mendy berhasil membalikkan keadaannya, Garcia bisa jadi yang dikorbankan. Apapun itu, pesan dari Ancelotti jelas, lakukan perbaikan atau hadapi pintu keluar musim panas mendatang.